Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Kembali saat ini kita menikmati berkat kebaikan Tuhan. Kalau kita ada saat ini itu semua karena anugerah Tuhan. Sampai di sini dan seterusnya, Tuhan akan terus menolong kita. Mari sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, sama-sama kita berdoa. Bapa dalam surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk berkat kasih-Mu, kemurahan-Mu sampai saat ini. Kami boleh bangun, kami bernafas, itu semua karena kemurahan Tuhan. Kami percaya ada kebaikan demi kebaikan yang akan kami alami dalam hidup kami. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi kami Tuhan, agar kami mengerti akan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam surat Kolose pasal yang ketiga. Saudara dapat membacanya secara pribadi setelah mendengarkan renungan ini. Saya akan membaca Kolose 3 ayat 23. Tertulis demikian. Apapun juga yang kamu perbuat, berbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Saudara yang dikasihi Tuhan, David Livingstone adalah seorang misionaris yang merintis pelayanan di Afrika pada abad 19. Selama pelayanannya ia telah berjalan kaki sejauh hampir 47.000 km. Ia menghadapi berbagai kesulitan dan tantangan yang keras dalam mengerjakan pelayanannya. Dia juga melayani dalam keadaan penglihatan matanya yang setengah buta. Kegigihan dan dedikasi hidupnya bagi Tuhan sungguh luar biasa. Dalam buku hariannya terdapat sebuah tulisannya kepada Tuhan. Berbunyi demikian, kirimkan saya kemana saja, tapi sertailah saya Tuhan. Letakkanlah beban apapun pada saya, tapi topanglah saya Tuhan. Putuskanlah saya dari segala ikatan apapun, kecuali ikatan yang mengikatku pada pelayananmu dan hatimu. Komitmen hidup David Livingstone untuk melakukan yang terbaik bagi Tuhan sungguh begitu kuat, dan itu ditunjukkan dalam sikapnya yang nyata. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Kolose 3 ayat 23 ini tertulis, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Bayangkanlah saudara, seseorang yang sangat saudara hormati di dunia ini, mungkin itu presiden atau seorang tokoh masyarakat, dan kita diminta untuk menyiapkan sesuatu untuknya. Tentu kita tidak akan asal-asalan, tapi akan mempersiapkannya dengan semaksimal mungkin dan yang terbaik yang kita bisa. Demikianlah juga saudara hendaknya yang kita lakukan bagi Tuhan. Kita seharusnya memberikan dan melakukan yang terbaik yang kita dapat lakukan. Ayat ini mengajarkan kita untuk melakukan segala sesuatu dengan sepenuh hati kita. Hal ini, saudara, berhubungan dengan karakter dan kasih kita kepada Tuhan. Seringkali, saudara, kita menganggap bahwa pekerjaan kita atau aktivitas harian kita bukanlah bagian dari suatu persembahan atau pengabdian kepada Tuhan. Padahal tidak demikian. Seluruh kehidupan kita sebenarnya adalah sebuah pengabdian. Karena itu penting bagi kita untuk melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Dalam mengerjakan tugas dan tanggung jawab kita, dalam pekerjaan dan segala aktivitas kita, kita perlu menanamkan dalam hati bahwa yang kita lakukan adalah untuk Tuhan. Sekalipun kita mungkin mengerjakannya itu sebagai bagian dari perintah atasan kita di kantor atau di perusahaan, dan itu mungkin merupakan bentuk pelayanan untuk customer dalam usaha atau bisnis kita. Lakukanlah itu saudara dengan yang terbaik, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Prinsip ini saudara, biarlah menjadi pegangan kita dalam segala aktivitas kita, dimanapun kita berada. Sehingga dengan demikian, kita tidak akan melakukan hal yang tidak baik dan yang tidak benar,
sebab kita melakukan segala sesuatunya untuk Tuhan. Selain itu, saudara, kita pasti akan mengerjakan apa yang menjadi tugas kita dengan segenap hati dan yang terbaik yang dapat kita lakukan. Kalau kita melakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan, maka perkara-perkara kecil sekalipun kita akan sikapi dengan penuh kesungguhan dan kita lakukan secara maksimal. Kita tidak akan mengeluh, tidak akan bersungut-sungut, melainkan melakukannya dengan penuh sukacita. Dan karena Tuhan melihat kesungguhan hati kita dan kesetiaan kita, maka Ia akan mempercayakan perkara-perkara yang besar kepada saudara dan saya. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, berusahalah untuk melakukan semua yang kita lakukan dengan penuh semangat, antusias, dan hati yang sungguh serta bersukacita, seperti kita melakukan semuanya itu untuk Tuhan. Ada berkat tersedia bagi setiap kita yang melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur untuk firman-Mu yang mengajar kami pada saat ini, membentuk kami menjadi pribadi-pribadi yang excellent, pribadi-pribadi yang bukan biasa-biasa dalam mengerjakan sesuatu, tapi sungguh-sungguh melakukan segala perkara dengan penuh semangat, sikap yang antusias, hati yang sungguh dan bersukacita, karena kami melakukan semuanya itu untuk Tuhan. Karena itu kami memberikan yang terbaik, kami melakukan yang maksimal yang bisa kami lakukan. Kami mau setia, tidak akan mengeluh, tidak bersungut-sungut, sebab kami melakukan semuanya itu untuk Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu yang terus menuntun kami, mengajar kami menjadi pribadi yang terbaik bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Berkati kami di sepanjang hari ini dalam segala aktivitas yang kami lakukan, tugas pelayanan kami. Biarlah Tuhan yang memimpin, menolong kami, sehingga kehidupan kami diberkati dan menjadi berkat bagi sesama kami. Kami berdoa mohon lawatan Tuhan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan berikan penghiburan, yang terikat terbelenggu dosa dan kuasa kegelapan mengalami kelepasan dan kemenangan, dan yang sedang dalam pergumulan persoalan mendapatkan jawaban dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya rencana Tuhan yang baik, rencana Tuhan yang indah terjadi atas setiap kami. Kami serahkan segala sesuatunya ke dalam tangan kasih-Mu. Hanya dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk senantiasa hidup dengan maksimal, dengan semangat, melakukan semuanya bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.